Hai semuanya, jadi hari ini kita mau food tasting. Cobain apa sih namanya? Iberico Jamon. Ngantuk. Pagi banget ini kita acaranya jam 10.30 tapi ya ini ya ini kita mungkin udah jam 9 lewat dan kita dari Tangerang. Acara di Jakarta. Seperti biasa, walaupun kita ini apa ya suka berbagi pengetahuan tentang pengembangan diri, tapi tetap aja untuk bagian time management kita masih harus improve. Nah, nanti tuh kita mau cobain hamon iberico. Hamon iberico itu apa sih, tahu nggak? Ya kan Iberico dari Spanyol ya. Jadi ini kayak kayak pork ham gitu kan. Tapi babinya khusus dari Iberico, dari Spanyol. Nah, tapi ham ini yang dimaksud adalah bukan hak asasi manusia babi di Iberico, tapi lebih ke daging ya. Ini kita ngomongin perdagangan, namanya juga food tasting. Bukannya kita mau ngebahas tentang kehukum-hukuman nih. Jadi jangan salah kaprah ketika kita ngomong HAM, karena HAM di sini bukan hak asasi manusia, melainkan perdagangan. Ini outfit of the day. Ini ada pakai panjang, kayak atasannya ini. Very cute because there's like some little chain over here. Dan karena ini masih pagi dan ngantuk dan jadi dingin ya, kita pakai outer. Kalau misalkan kalian curious, I read a little bit about Iberico kan. Terus babinya lebih kecil ya daripada babi-babi yang lain ternyata dia itu. Terus warnanya hitam ya, dia lebih kecil daripada babi-babi yang lain. Dia kayak 2 kali lebih kecil daripada babi pada umumnya, because they're not industrialized pigs gitu. Mereka tuh hidupnya di alam, dibilang alam terbuka. Di dunia lain sih. Nah, mereka itu kalau misalnya babi biasa kan biasanya dipabrikin kan, Sos. Kalau babi yang ini dia di lahan gitu, di lahan luas lah hidupnya. Sengaja memang supaya dagingnya lebih enak katanya. Hai semua, jadi kita udah on the way to the event sekarang. Katanya sih sebenarnya eksklusif ya. Are you excited, Sis? I'm excited, just a little bit sleepy. Kayaknya nggak a little bit deh, kayaknya banget deh. Kalau ada sih banget deh. Lumayan lah, kemarin tidur soalnya kan pagi karena malam ada undangan juga. Pulangnya agak pagi, ya, jadi kurang tidur. Dan tapi hari ini kita juga tetap undangan ini lumayan eksklusif, jadi kita harus datang gitu untuk networking lah. Jadi ya udah, ditunggu aja gimana nanti eventnya berlangsung, karena we also have no idea, so I think for us it's also gonna be a surprise. Jadi Ya, kalian lihat, kita lihat, and we both learn gimana di sana. But we know that there will be like networking session ya, Sis ya. of course. Di situ kita akan latih diri kita, sama-sama kita belajar the importance of networking dan gimana caranya kita membawa diri supaya kita bisa connect with people even though it's our first time meeting them. Ya kan, Sis? Ya, hai guys, kita udah nyampe. Ini lokasinya ada di seberangnya Bunda Mulia. Dan kita sekarang mau cobain hamon iberico-nya. Oke, organik iberico pertama di dunia. Dan Oke, sekarang kita tanya-tanya. Oke, ini yang punya, kita kenalan dulu. Atas nama Radiska. Andrew di sini. Kita yang pertama ngembangin babi organik pertama di Spain. Dan sebenarnya kita belum introduce ini ke semua market. Kita akan introduce ini ke kalian-kalian dulu yang beruntung. Kalau aku boleh tahu, boleh jelasin sedikit nggak tentang hamon iberico? Boleh. Jadi basically babi ini babi yang tumbuh di Peninsula Iberia, Iberian Peninsula, dan kita prosesnya ini digarmin sampai lebih kurang 12 bulan, terus di dry age, di hang dry sekitar 30 bulan. Jadi proses untuk dapetin satu kaki kayak gini bisa 6-7 tahun.
Tapi tergantung juga cuaca ya, karena cuaca yang play factor untuk babi ini cured atau enggak dan lain-lain. Berarti kalau Iberico itu dari Iberian Spanyol. Peninsula, hanya di bagian Iberian Peninsula, jadi di bagian barat Spanyol. I see. Bukan dari sembarang tempat ya, sama kayak Champagne kan hanya kayak dari satu daerah di Prancis. Berarti ini hanya kaki ya? Ini hanya ini yang sebenarnya kita cure itu hanya kaki dan tangan. Ada kaki dan tangan. Tapi sekarang yang kita kasih tester ialah kaki, bagian yang paling baik. Untuk segini harganya berapa ya? Kalau di Spain sendiri sekitar 5.000 euro. Wow, untuk berapa kilo ini? Satu kaki ini mungkin sekitar 13-14 kilo. Tapi daging yang dihasilkan paling cuma 6 kilo ya. Sisanya tuh. Jadi ini ada 3 bagian. Satu di sini, satu di sini, dan yang satu babi ya, yang paling enak. Tapi kita nggak buka bagian itu dulu karena kita sekarang sudah potong untuk 2 tempat. Bedanya apa Kak? Kalau ini kan bagian kayak betis, terus bagian paha bawah, paha yang kalau ini kan dia karena digantung paling lama, jadi fat content-nya sebenarnya semua di sini. Aku mau tanya deh Kak, ini kalau keuntungannya di dry age itu apa ya? Keuntungan di dry age sama Sama kita langsung makan aja. kan ini kan masih istilahnya masih mentah kan. Jadi kan kalau misalnya kita langsung makan kan banyak bakteri dan cacing dan lain-lain. Makanya itu diperlukan garam untuk bunuh dia punya keseluruhan bakteri. Dan ini juga teknik potongnya harus tipis-tipis. Karena ini masih agak keras, jadi Jadi belum. Ada perbedaan nggak Kak kalau misalnya nih kita dry age-nya cuma 3 bulan? nggak boleh, karena nggak kan bisa? nggak bisa, karena kan dia bakteri dan virusnya nggak Nggak mati. mati. Nah guys, ini by the way kita harus Semprot sanitize. tangannya, sanitize-nya pakai whisky Kenapa tuh Kak? supaya aromanya keluar. Jadi nggak rusak sama hand sanitizer. Hand sanitizer kan ada parfum ya. Nah Iya. itu kan ngerusak aroma ini. Nggak apa-apa, sekali lagi aja. Ini whisky beneran whisky yang Beneran whisky. Oke. Udah cuci tangan pakai whisky, bukan cuci tangan jadi kita sanitize. Semprot, sanitize pakai whisky. Terus habis itu silakan dicoba. Kalau aku sih nyaranin bagian yang fatty dulu piringnya, silakan. Oke. Jadi bagian yang agak berlemak dulu. Terus kita ambil aja langsung pakai tangan. Oh nggak pakai. Nggak usah nggak apa-apa, kan udah bersih tangannya. Oke. Ini aku ambil ya. Ya. Kak, ini aku pengen nanya nih sebagai orang Indonesia nih. Yap. Ini pakai nasi nggak sih sebenarnya? Mungkin good idea bisa dikombinasi pakai nasi ya. Ini good idea loh. Ini feedbacknya bagus. Tapi kita belum pernah coba, jadi kita nggak tahu. Kemarin saya ada nyoba pakai durian terus enak. Serius? Serius, dipakein durian terus enak. Terus ya ada yang campur-campur, tapi at least taste dulu yang originalnya gimana. Enak. Jadi rasanya itu kan Iya, enak banget guys. Nggak ada bau babinya. Nggak ada. Sama kalau kita rasain aftertaste-nya itu kayak ada kacangnya gitu-gitu. Karena makanannya. Terus ya treatment babinya juga ya istilahnya berbedalah dari babi-babi pada umumnya. Dan saya punya babi ini ya satu-satunya sekarang di Spain, tapi ya belum tahu ya, mungkin tahun depan ada yang ngikutin atau apa, kan namanya kayak ginian kan kita nggak bisa simpen jadi rahasia umum kan.
semua Iya. orang bisa ikutin. Tapi intinya saya punya babi pas baru lahir mereka kita tidak suntik vaksin, tidak pakai hormon dan lain-lain. Itu mempengaruhi. Mempengaruhi kecepatan dia tumbuh, mempengaruhi rasa dari dagingnya. Tapi ya sekali lagi kan mungkin nanti suatu saat kalian akan nyobain Iberico lainnya. Nanti di-compare aja mana yang menurut kalian lebih wah atau lebih jong. Nah, hamonnya itu sendiri artinya ham. Hamon itu bahasa Spain, bahasa Inggrisnya itu ham. Jadi basically Gitu guys. kaki ini di-preserve sebagai ham, bukan sebagai daging fresh. Iya. Di-preserve. Nah, itu tadi pertanyaan aku adalah bedanya di dry age sama yang fresh, apakah ada density tertentu Iya yang dong, of tiba-tiba course. Kalau fresh kan nggak bisa dimakan seperti ini. Jadi kalau zaman dulu orang-orang Spanish itu sejarahnya ini orang-orang Spanish yang berlayar pergi jauh-jauh mereka kan selalu bawa daging ini di kapal. Jadi untuk persediaan makan mereka. Nah, itu sejarahnya, sejarah tentang Iberico ham. Nah, jadilah makanan ini sebagai makanan nasional Spain. Kayak di kita kan mungkin makanan nasionalnya ialah rendang. Kalau di sana ialah Iberico ham. Ya. Dimasak lagi apa bisa atau emang Enggak, harus kalau dimakan ini gini? dimakan seperti ini, kalau dimasak lagi sayang dong karena benefit dari omega 3-nya dan nutrisi dan vitaminnya semua hilang kalau dimasak gitu. Gitu guys. Ya. Saya pernah coba Iberico tapi itu fresh. Iberico fresh dimakan mentah? Enggak, maksudnya fresh tapi terus di-grill. dibikin, iya di-grill, Oke, ya, itu mungkin. Tapi Iberico kan juga sekali lagi ada 4 jenis. Ya. Ada yang 25%, 50%, 75%, sampai 100%. Yang membedakan mereka ialah dari panganannya. Jadi dan breednya. Jadi waktu bapak ibunya itu memberikan anak itu yang kita sebut kayak misalnya ibunya babi hitam, bapaknya babi putih, kita sebut itu 50%. Kayak gitu breednya. Jadi persenannya itu adalah si Iberico babinya Ya, gitu. Iberico Dan dia porknya. warnanya hitam. Dan dia warna hitam. Terus juga yang kedua untuk yang 100% requirement dari pemerintah Spain itu benar-benar banyak banget. Contohnya tuh kayak kakinya tuh di stempel tuh. Nah, itu kan ada requirement dari pemerintah Spain untuk itu. Terus juga dia harus hidup di tempat yang sangat besar. Dan kalau saya punya standar yaitu satu babi saya hidupkan di tempat yang luasnya 1 hektar lebih kurang. Satu babi. Dan di sana itu ada pohon beotanya sendiri, ada pohon olive, dan juga ada sumber mata air di tempat saya. Jadi benar-benar free range, kita nggak pernah masukin kandang dari mulai dia bayi. Makanya yang takut apa kalau waktu masih dia bayi, dia suka hilang, suka lari-lari terus hilang. Karena kita nggak pagerin benar-benar pagar kan gitu. Oke, berarti kalau ada stempel, iya, itu kalau maksudnya ada. itu artinya udah ada daerah originnya dan itu controlled dan ada pihak dari pemerintah dari Department of Agriculture yang menginspek barang ini gitu. Jadi nggak sembarangan bisa dapat stempel seperti itu. I see. Jadi kalau ini istilahnya kalau nggak iseng dan nekat susah karena kan ini kan bukan kalau mau cari keuntungan kan nggak bisa melalui ini karena kan takes time. Kita juga nggak boleh cut corners kan untuk curing dan lain-lain prosesnya. Karena kenapa ya berkaitan dengan food safety ya. Kalau kita cut the corner atau baru berapa bulan kita udah angkat, bakteri baiknya belum tumbuh dan lain-lain, proses fermentasinya belum selesai, nanti yang kasihan customer-nya. Oke, so next-nya tadi kita udah cobain yang ini ya? Oke, next-nya kita infuse pakai whiskey. Jadi kalian ambil terus kalian spray depan belakang. Oh, bedanya? Coba aja, kalian akan ngerasa wow. Oke guys, sekarang kita coba yang pakai whisky. Tangannya dulu, Yang bagian yang pencet, jadi nggak kepleset. Karena ini kan fatnya banyak banget yang salah. Penyemprotannya benar nggak aku begini? Benar. Ya.
Oke, thank you. Ini whisky jangan terlalu overpower aja. Nggak bisa kalau bisa. Jangan dilipat, jangan dilipat. Oh iya, jangan dilipet. Oh ya guys, ini jangan dilipet ya. Iya. Saya boleh jujur nggak? Saya lebih suka pakai whisky. Lebih suka pakai whisky. Ya, kan itu di infuse. Jadi orang nanya saya selalu pairingnya pakai apa sih makan ini? Nah, saya bilang kalau pakai wine kurang begitu komplement, tapi begitu kita coba dengan whisky, dengan konyak atau dengan champagne itu dia lebih apa ya, rasanya lebih keluar. Bukan mentah sih, cured. Cured sama mentah beda loh. Oke, bedanya Bedanya kan kalau cured ini berarti kita sudah istilahnya digaremin, dimasak secara tidak langsung dengan garam. berarti bakteri benar-benar Udah nggak ada. Nggak ada. Bakteri, virus, dan lain-lain sudah nggak ada. Dan babinya sendiri karena organik, jadi kan emang saya nggak pakai chemical, free of chemical gitu. Jadi ya lebih aman ya. harusnya paling aman ya. Tapi sekali lagi dalam menghandle-nya kayak misalnya kita akan nggak pakai dalam waktu lama, kayak kita habis potong kita harus pakai masker dan juga harus pakai sarung tangan gitu-gitu. Terus juga nanti kita setelah kita potong ini kita nggak bisa keep terlalu lama. Kalau mau keep lagi harus Di wrap. di wrap dan sebelum di wrap juga harus dikasih oil tertentu untuk preserve dia. Pokoknya kalau udah dibuka, di wrap itu tahan 3 hari gitu. Lebih kurang 3 hari. Tergantung ya kalau ruangannya nggak ada AC dan lain-lain mungkin 1 hari udah kurang begitu bagus. Oke. Dit, satu Oke. lagi.